Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya sedang perjalanan menuju ke mitra ternak kandang Prabu Farm, kawan-kawan. Tujuannya untuk menjemput beberapa ayam atau produk dari mitra ternak yang akan kita pasarkan ya kawan-kawan. Jadi di kandang Prabu Farm itu sistem manusia silver. Jadi sistem di kandang Prabu Farm itu kita membangun kemitraan ya kawan-kawan. Kemitraan dalam artian kita kalau untuk istilah seperti proyek kita ada subnya. Jadi untuk bagian ternak sudah ada sendiri mitra. Walaupun materinya semua dari kandang Prabu Farm, dari saya. Untuk sistemnya, untuk pola makannya, semua di bawah standarisasi saya. Jadi saya arahkan seperti itu, sehingga hasilnya juga standar sesuai kualitas yang saya inginkan, seperti itu. Terus dilanjut lagi untuk pembesarannya, kita juga sistem kemitraan. Jadi ada sahabat yang istilahnya berkompeten di bidang itu, kita kerjasama. Mereka yang membesarkan dari usia 3 bulan sampai usia 7 bulan atau siapan abar, seperti itu. Jadi ketika kandang ternak kita ambil produknya itu umuran 3 bulan, sebagian kita pasarkan, sebagian kita besarkan, dipindah di kandang pembesaran. Dan 3 bulan sampai 7 bulan nanti saya ambil, baru masuk ke kandang utama, kandang rawatan, untuk dirawat-rawat dan juga dipasarkan di umuran jago atau siapan abaran, seperti itu kawan-kawan. Kenapa harus bermitra? Nah, ini kita jelaskan di situ ya kawan-kawan. Jadi ketika kita segala sesuatunya dalam bisnis ayam hobi atau ayam aduan itu kalau harus dihandle sendiri, di samping tenaganya nggak mampu, pikirannya juga nggak mampu kawan-kawan. Karena di bisnis ayam aduan ini ada beberapa sub divisi ya, dapat dibilang seperti itu. Ya, satu divisi peternakan, di mana kita harus fokus berpikir untuk menyilangkan antara indukan dan pejantan untuk menghasilkan produk anakan. 2, divisi pembesaran yang harus berpikir bagaimana caranya ayam usia 3 bulan bisa pertumbuhannya maksimal sampai ke ayam siap rawat. Itu juga membutuhkan pemikiran sendiri kawan-kawan, dengan biaya juga tidak sedikit. Dan ketiga adalah divisi untuk rawatan. Jadi ketika ayam udah masuk usia siap rawatan, usia 7 bulan, mulai 7 bulan itu sudah masuk ke kandang rawatan. Itu juga membutuhkan skill tersendiri, keterampilan tersendiri, kerepotan tersendiri untuk menjadikan ayam yang siap untuk dilagakan, seperti itu. Terus yang keempat adalah divisi pemasaran. Nah, ini tidak kalah pentingnya dari 3 divisi yang sebelumnya. Dan mungkin bahkan ini adalah ujung tombak dari sebuah usaha atau bisnis ayam hobi ini. Nah, ini yang paling sulit kawan-kawan. Yang paling sulit yang saya handle divisi pemasaran. Jadi saya sendiri yang pegang. Jadi kalau untuk ternak oke, saya bisa pasrahkan ke orang lain. Pembesaran oke, saya bisa latih, kita bisa arahkan, kita pasrahkan ke orang lain. Untuk rawatan bisa kita arahkan, kita pasrahkan kepada mitra-mitra kerja kita
yang notabene-nya juga penghobi ayam dan juga punya keahlian untuk merawat ayam. Tapi ketika bagian pemasaran kita tidak bisa melatih ya kawan-kawan. Itu banyak sekali, bukan tidak mau tapi tidak bisa, memang tidak bisa kawan-kawan. Banyak yang sudah istilahnya saya coba untuk saya pasrai di pemasaran, hasilnya tidak maksimal. Butuh skill khusus, butuh kesabaran ekstra, dan juga butuh istilahnya kelancaran dalam komunikasi untuk menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, seperti itu. Jadi kadang orang tidak sabar, orang tidak telaten, seperti itu nggak bisa. Jadi harus ekstra khusus panjang untuk bagian pemasaran seperti itu. Karena yang kita hadapi adalah banyak tipikal atau karakter manusia yang berbeda-beda, seperti itu kawan-kawan. Di samping itu, di samping mengurai atau mengurangi beban pikiran, beban tenaga, tujuan kita membagi pekerjaan seperti ini adalah untuk menghindari salah satu kendala terbesar dalam dunia bisnis ayam hobi, yaitu penyakit kawan-kawan. Ketika satu kandang itu harus menghandle ternak, menghandle pembesaran, menghandle rawatan, itu nanti seandainya terkena penyakit ayam itu luar biasa kawan-kawan, luar biasa cepat untuk menular. Jadi ketika semua ayam itu dijadikan satu kandang, nanti terkena penyakit, waduh, pusingnya luar biasa. Karena semuanya kena, yang besar kena, yang kecil kena, yang rawatan kena. Nanti kita mau memulai lagi bisnis ayam aduan sangat-sangat berat kawan-kawan. Nah, ketika dipisah seperti itu, seandainya ya, ini kemungkinan terburuk walaupun tidak pernah kita harapkan, misalkan ada satu bagian yang terkena penyakit, insya Allah yang lain tetap aman. Misalnya yang bagian peternak ya cuma mungkin materi ternak aja yang kena, tapi bagian pembesaran aman, bagian rawatan aman, seperti itu. Dan jangan sekali-kali ketika ada kandang, bagian kandang mitra kita yang terkena penyakit, jangan sekali-kali kita ungsikan ayamnya ke kandang yang lain. Walaupun terlihat ayam itu sehat, itu tetap sudah membawa bibit penyakit. Saya pernah seperti itu. Jadi satu kandang itu sudah terjangkit penyakit, yang kelihatan sehat saya ungsikan ke kandang yang lain, itu justru malah menular. Jadi dua kandang terkena semua. Pusing sekali kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi motivasi untuk kita bermitra, satu, untuk mengurai pekerjaan agar kita bisa lebih fokus intinya. Yang ternak ya fokus ternak, yang membesarkan fokus membesarkan, yang rawat fokus ngerawat, yang jualan fokus jualan. Itu fungsinya satu. Yang kedua, untuk menghindari penyakit tadi. Jadi menghindari habisnya ayam ketika terkena penyakit itu. Nah, terus yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya ya kawan-kawan, yaitu kita berbagi rezeki terhadap sahabat kita, kepada teman-teman kita, kepada mitra-mitra ternak kita, seperti itu. Jadi ketika kita hanya menghandlenya sendiri, oke lah, mungkin hasilnya lebih besar karena tidak kita bagi-bagi. Ternak sendiri, besarkan sendiri, jualan sendiri, rawat sendiri, oke, hasilnya memang lebih besar, tapi kita juga capek. Tapi ketika kita bekerja sama dengan orang lain, ada mitra kerja, ada mitra ternak, nanti ada bagian-bagian rezeki yang bisa kita bagikan, seperti itu. Jadi yang jualan dapat rezeki, yang rawat dapat rezeki, yang membesarkan dapat rezeki, yang ternak dapat rezeki. Nah, itu insya Allah ketika lebih banyak orang yang bisa mendapatkan rezeki dari bisnis hobi kita, doa pun juga beda kawan-kawan. Ketika saya bisnis saya handle sendiri, yang berdoa saya sendiri. Tapi ketika banyak orang saya libatkan, insya Allah mereka pun juga akan berdoa untuk mendukung kesuksesan usaha saya. Nah, itu yang paling penting kawan-kawan. Karena bagaimanapun juga ikhtiar tanpa doa itu akan sia-sia. Oke, terima kasih. Semoga konten yang singkat ini bermanfaat, memberikan gambaran
kepada sahabat-sahabat Sobi dimanapun Anda berada. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.